Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya bilang malam karena di rumah saya udah malam ya. Oke, teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang stateful widget ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai, gimana nih kabarnya teman-teman? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang stateful widget. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang stateless widget ya, artinya widget yang properti maupun tampilan itu tidak berubah gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang stateful widget, artinya si widget ini dia bisa berubah teman-teman. Dia bersifat mutable, yang berarti ketika ada kondisi atau status tertentu, maka tampilannya akan berubah. Nah, gimana? Nih, saya contohkan dulu ya. Di sini saya punya sebuah aplikasi nih, teman-teman. Namanya Stateful Widget ya. Demo, gitu ya. Nah, di tengah-tengah ini, teman-teman bisa lihat ya, kita punya sebuah tombol. Nah, ketika tombol ini ditekan, nah, angkanya akan bertambah ya. Tadinya dari 3 jadi 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita buat hari ini ya, teman-teman ya. Stateful Widget. Oke. Caranya mudah dan gampang. Teman-teman tinggal buka lagi nih Visual Studio Code-nya ya. Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Nah, kita arahkan ke sini. Ini terlalu banyak ya, nggak apa-apa. Ini taruh sini, terus ini geser ke sini. Nah, sip. Oke, pada pertemuan pertama kita sudah belajar cara membuat project ya di Flutter. Bagaimana caranya? Kita tekan F1. Nah, di sini kita lalu pilih New Application Project. Atau misalkan ini nggak keluar, teman-teman silakan ketikkan New Application Project ya. Flutter New Application Project. Oke, habis itu kita klik. Nah, di sini kita pilih nih teman-teman. Kira-kira teman-teman menaruh project di mana? Saya pilih naruh project di folder project, terus Android praktikum. Nah, kita taruh di sini, bikin folder baru, namanya stateful ya. Oke, kita pilih foldernya, select. Oke, nama aplikasinya kita kasih, harus kecil semua ya, ingat, stateful widget. Oke, pakai saja, biar sedikit beda dengan aplikasi yang tadi saya buat. Oke, di enter, dan kita tunggu prosesnya berjalan ya. Oke, nah ini kita udah sampai di tampilan awal ya. Ada Flutter ya, framework Flutter yang sudah disediakan secara default. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa perhatikan dulu nih di bagian bawah sini. Nah, ini yang namanya stateful widget ya teman-teman ya. Ini yang namanya stateful widget. Nah, ini yang bagian sini tuh ada state-nya gitu ya. Nah, si state ini merupakan status nih, kira-kira si stateful widget ini akan berubah karena apa? Nah, itu diatur di dalam state ini teman-teman. Seperti itu ya. Nah, nanti kita bisa atur nih di bagian stateful widgetnya sendiri gitu ya. Oke, teman-teman, seperti biasa kita hapus dulu dari sini sampai bawah. Kita hapus. Oke, ya seperti ini. Nah, Bang, gimana cara kita bikin stateful widget? Gampang, teman-teman. Tinggal ketikkan stf ya. Kalau kemarin kita stl to stateless widget, sekarang kita pakai stf, stateful widget ya. Kita tekan satu kali. Nah, ini akan muncul tanda apa ya? Garis tegak lurus ke atas gitu ya, banyak di situ. Nah, itu teman-teman tinggal isikan my app. Nah, sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Tuh. Oke, nah di dalam stateful widget ini nih ya, bagian sebelah sini ya teman-teman ya. Kita bisa perhatikan di dalam stateful widget ini sebenarnya dia juga udah ada sama codingan juga di dalamnya. Cuman kita override nih teman-teman. Nah, di sini kita override, artinya ini memaksa bahwa dia akan running codingan di bawah sini. Tuh. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tahu, ini tuh kita akan running kelas ini nih gitu. Sebenarnya artinya ini tuh sama dengan ini teman-teman aslinya gitu.
Jadi kalau misalkan kita jabarkan nih yang ini ya, itu tuh sama halnya seperti ini teman-teman. Di sini ada namanya my app ya gitu. Lalu apa? My app. Step ini ya. Di sini ada create step. Ini ya. Terus di dalamnya ada my apps gitu ya. Ini my app step. Tuh. Nah, aslinya tuh dia itu mirip, dia itu adalah ini gitu codingannya. Nah, ini cuman kita singkat aja di satu baris gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menggunakan Python akan terbiasa mungkin ya melihat satu codingan yang menggunakan tanda seperti ini ya. Tapi kalau misalkan belum terbiasa, codingan ini tuh sama dengan atau sintaks yang ini ya, sama dengan yang ini. Tuh, teman-teman. Ini kita hapus lagi aja. Oke. Nah, sip. Oke. Nah, kita sampai di bagian ini ya, di bagian state ya. Nah, di sini kita akan mengatur state ya atau status. Jadi kita akan membuat kondisi gitu ya, di mana si stateful widget ini akan berubah. Kalau di sini kita bisa lihat kondisinya adalah ketika kita tekan tombol seperti ini, maka angkanya akan bertambah gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ganti kontainernya menggunakan apa? Material app. Oke, jangan lupa kasih titik koma. Habis itu kita panggil property home, diselingi, setelah itu kita pakai app bar ya. Sorry. Bar. Oh, lupa, sorry, bukan bar, scaffold ya. Saya lupa ya. Scaffold ya. Nah, scaffold ini biasa widget yang kita gunakan untuk membangun UI dengan beberapa widget di dalamnya ya gitu ya. Di sini ada widget-widgetnya, bisa teman-teman lihat sendiri. Sekarang kita pakai app bar dulu aja ya. Kita bikin app bar. Nah, bar itu yang mana? Yang itu dari sini nih. Bagian yang warna biru ini, app bar. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita ketikkan widgetnya, app bar ya. Kita panggil typo. Kita kasih nama di sini pakai widget text. Oke, misalkan di sini saya mau kasih nama tombol aplikasi tombol tambah ya, atau kita tekan tombol. Nah, kita bikin aplikasi namanya tekan tombol boss Q. Ini ternyata besar seperti ini. Oke, sebenarnya teman-teman untuk seperti ini tuh udah bisa di running ya gitu. Kita save dulu aja ya. Nah, dia langsung rapikan sendiri ya. Nah, untuk runningnya kayak gimana bang? Untuk runningnya ada dua cara ya. Bisa pakai HP teman-teman, bisa pilih ini HP saya terkoneksi di sini. Saya pilih yang ini, atau teman-teman bisa menggunakan emulator kayak saya seperti ini. Oke, kita coba yang pakai emulator aja teman-teman ya. Klik yang bagian ini, emulatornya. Nanti dia akan loading ya. Nah, nanti baru dia akan kebuka. Tuh. Setelah emulator terbuka seperti ini, teman-teman silakan tekan 5 ya. Dia akan running. Nah, tunggu dulu. Sambil nunggu, teman-teman, saya mengingatkan lagi, ini ada material app. Material app ini merupakan suatu widget ya. Di dalamnya terdapat berbagai macam widget lainnya, gitu. Yang digunakan untuk membangun UI serta interaksi user ya, gitu. Nah, itu dia dapat dari material.dart ini. Oke, ini udah mulai terbuka ya. Nah, terus di sini ada scaffold. Scaffold itu widget yang di dalamnya juga ada widget-widget lainnya. Di sini ada app bar salah satu contohnya ya. Terus text widget kita gunakan untuk menampilkan teks. Oke, jangan lupa ya. Kalau misalkan lupa, teman-teman silahkan buka modul di bab sebelumnya ya. Silahkan dipelajari kembali. Oke, lanjut lagi. Habis app bar, kita mau bikin bodinya ya. Body, gitu ya. Di dalam body ini saya mau bikin kontainer ya. Kolom ya, bikin kolom aja ya. Karena kita mau bikin susunan apa widget itu ke bawah gitu ya. Makanya kita perlu yang namanya kolom. Kolom ini.
Di dalam kolom kita bisa menampung berbagai macam widget lainnya gitu ya. Jadi kita naruh pakai children ya. Kalau kita mau naruh bisa dibilang berbagai macam widget gitu ya. Lebih dari satu widget, kita pakai children. Tapi kalau misalkan kita mau naruh satu buah widget aja, kita panggil yang namanya itu child ya. Nah, di sini kita panggil children ya, karena kita mau naruh banyak lebih dari satu nilainya widget gitu ya. Ambil silakan tekan di sini children. Nah, di sini kita deklarasikan dulu kira-kira apa sih isi dari si list ini gitu. Isinya adalah widget. Ya, widget. Nah, ini silakan di enter ke bawah seperti ini. Di dalamnya kita masukkan pertama text widget dulu ya. Ini sebagai contoh aja teman-teman. Text widget kita masukkan di sini misalkan halo, saya Agung. Gitu ya. Oke, kita save. Nah, keluar nih ya. Halo, saya Agung. Tuh. Oke, dia posisinya itu ada di sebelah sini ya, gitu ya, teman-teman. Oke. Setelah itu kita coba panggil lagi di sini. Ini sebenarnya bisa kita ketengahin ya, teman-teman ya. Ini bisa kita seperti ini, kita bungkus ke tengah gitu ya. Klik kanan, gitu ya. Nanti di bagian sininya bisa kita pakai refraktor, terus pilih center, atau kita bisa letakkan kolomnya di bagian tengah gitu ya. Jadi si widget ini biar ada di tengah gitu. Ada yang masih ingat caranya teman-teman? Jadi si kolom itu kan dia menggunakan sumbu apa tuh? Sumbu Y ya, vertikal atas bawah ya. Oke, berarti dia menggunakan apa nih? Main axis alignment tuh ya. Ketikkan di sini main axis alignment. Nah, sini kita ketikkan lagi center. Nah, ini dia akan meletakkan si kolom ini ada di tengah-tengah ya teman-teman ya. Yang bener bang. Oke, kita cek ya sama-sama. Tekan Ctrl S. Nah, itu dia ada di sini ya teman-teman. Tuh. Tuh. Oke, kita lanjut lagi teman-teman di sini. Setelah kita bikin widget child di sini ya, children, terus isinya ada text widget, kita bikin tombolnya. Gimana cara bikin tombolnya bang? Gampang. Kita ketikkan di sini raise button. Oke. Nah, ini ada raise button ya. Di sini sebenarnya bisa kita tambahkan nih, kalau misalkan kita bikin button seperti ini aja, dia nggak akan ada namanya ya. Karena kita kasih dia nama, kita pakai child, sini ya. Kita kasih text widget di sini, seperti ini, kasih koma. Di sini kita ketikkan tambah, gitu ya. Nah, oke, mengganggu ya. Dulu. Nah, di sini ada suatu kondisi ya, ketika tombol ini dipencet, maka ini yang akan terjadi. Nah, yang ini kan kita belum deklarasikan nih teman-teman. Kira-kira si tombol ini bisa ngapain sih ketika dipencet gitu ya. Nah, di bagian sebelah sini kita akan membuat sebuah fungsi baru, yaitu fungsi tanpa tanda balik ya, void tambah, bahkan gitu ya. Ini terus kita kasih seperti ini aja. Nah, ini kosong dulu ya. Nah, yang ini kita ganti pakai ini tambah gitu. Ini ada yang kurang ya, masih kurang seperti ini. Oke, sekarang kita save. Nah, muncul deh tombol tambah di sini ya. Oke. Habis itu kita coba lagi teman-teman. Di sini kita bisa tambahin lagi di sini, misalkan saya mau kasih tombol reset gitu ya. Bisa nanti kita tambahkan di sini. Coba kita versi yang tambah dulu ya. Nah, kita mau taruh fungsi pertambahan di sini. Gimana sih caranya, Bang? Oke. Berarti kita perlu sebuah variabel dulu dong untuk menampung nilainya ya. Kita pakai di sini int ya, misalkan int di sini angka. Oke. Sama dengan 0 ya. Nah,
Yang ini kita ganti nih. Nah, kita ganti jadi angka dot to string ya. Nah, karena si teks ini cuma bisa menerima inputan berupa string ya gitu ya. Nah, makanya di sini kita masukin dot string gitu. Oke, lanjut lagi di dalam si fungsi tambah ini kita masukkan nih namanya set step. Nah, set step ini berfungsi untuk ngasih tahu nih kalau kita misalkan tekan tombol ini gitu ya, tombol ini, maka yang akan dieksekusi adalah si ini ya, fungsi tambah. Nah, diatur nih statusnya yaitu set step. Nah, apa nih statusnya? Ketika kita tekan akan terjadi pertambahan ya. Jadi kita masukkan di sini angka sama dengan angka tambah misalkan 1 gitu ya. Nah, seperti ini. Tuh. Seperti ini bisa, seperti ini juga bisa sebenarnya. Angka tambah sama dengan 1. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan Python, ini nggak akan asing ya dengan yang tanda ini ya. Ini sebenarnya artinya ini sama ini itu sama aja sih gitu. Teman-teman bebas mau pakai yang ini atau yang ini ya. Nah, ini saya ingin aja apa-apa. Kalau misalkan teman mau pakai yang ini silahkan gitu, atau mau yang ini silahkan. Bebas teman-teman, itu bisa sama-sama aja. Oke, habis itu kita save. Oke, nah ini udah 0 ya di sini ya. Dan 0, jika saya klik di sini, 1, lagi 2 gitu. 3. Nah, ini kalau kita tekan tombol tambah ini, dia akan terus bertambah ya angkanya tuh. Nah, lalu ini kan nambah terus Bang ya. Gimana caranya kalau mau misalkan kita mau ngeriset gitu ya? Gampang. Kita tambahin lagi di sini tombol reset button. Cuman di bagian ini kita kasih lagi child ya. Ini fungsinya buat namain ini nih, si child ini teh sebenarnya kita namain si tombol ini di sini nih. Masukin tulisan di tombol ini gitu. Child text. Dan di sini kita masukin apa? Tadi reset ya. Reset. Oke. Ini kasih koma. Nah, ini kita ganti dengan fungsi reset namanya. Set. Set tombol reset aja ya. Biar di sini soalnya reset dia udah ada ini sendiri sih. Ini udah ada fungsi sendiri gitu. Nah, berarti kita nggak bisa pakai reset, kita tambahin di sini tombol reset. Berarti yang ini kita ganti jadi tombol tambah. Tambah. Oke. Di sini kita ketikkan lagi void tadi apa? Tombol reset ya. Tombol reset. Nah, bikin terus ya sekarang. Set step. Oke. Nah, gimana nih logikanya kalau kita kasih tombol reset? Berarti angka sama dengan 0. Ya enggak? Karena kita mau reset si perhitungan tadi ya. Biar dirapin, bisa pakai Shift Alt F ya. Di sini kita bisa rapin codingannya. Oke, ini ada yang salah teman-teman nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa yang kurang nih? Oke, yang kurang adalah ada koma di sini, ya. Jadi setiap satu widget ini, kalau misalkan teman-teman udah bikin widget di dalam list ya, jangan lupa pakai koma di belakang ini, koma kecuali yang terakhir ya tentunya. Kita save. Nah, muncul deh tombol reset seperti ini. Nah, 0 ditambah lagi, 0 lagi gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini merupakan set full widget ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memasukkan kondisi atau status ya ke dalam sebuah widget ya. Jadi si widget ini dia akan berubah kondisi atau state-nya selama program itu berjalan ya. Misalkan kita
ya, ketik tombol tambah, kita reset, ini berubah nih statusnya, angka ini berubah gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini kan posisinya masih salah ya. Tadi kan kita bikin posisi di awal tuh yang saya tunjukkan ke teman-teman itu ada di tengah ya. Nah, ini sekarang kita mau pindah ini si posisi ini, kolom ini ada di tengah. Gimana sih caranya? Gampang. Nah, di bagian body ini tinggal teman-teman tambahkan center ya. Kita bungkus dengan center aja sih sebenarnya bisa. Kita tekan ke kanan, terus kita refraktor, kita bungkus pakai center. Nah, si widget center ini dia akan membuat semua widget yang ada di dalamnya berada di tengah-tengah halaman ini ya gitu. Jadi bisa bilang di tengah-tengah layar lah gitu. Kita save. Nah, ini lihat nih, dia udah ada di tengah gitu. Oke, mungkin untuk video hari ini cukup sampai sini aja teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Bila tidak suka, silahkan dislike. Jangan lupa untuk subscribe. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.